Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 3,41%. Dengan total market cap mencapai di 2,17 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance turun sebesar 0,15%. Tetapi mungkin yang lebih penting adalah daily close dari Bitcoin ya. Jadi akhirnya setelah 7 hari ya mencoba untuk tembus 58.256, akhirnya berhasil juga daily close di atas dan membuat suatu higher high ya. Nah buat lo yang sudah nonton DCWT kemarin harusnya nggak kaget ya, karena gue udah bahas ini pecah struktur ya. Bitcoin membuat suatu higher low ya. Nah jadi ini sangat mirip seperti di sini. Buat lo yang belum nonton ya boleh nonton sedikit lah, balik lagi ke DCWT sesi ke 1 ya. Tapi kemarin gue uploadnya sore ya. Nah gue bilang satu tren yang jelas ya, satu tren yang bearish ya, seperti yang kita bisa di sini, membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah saat dia mulai pecah dan tidak membuat lower low lagi, di situ potensi terjadi reversal dan voila terjadi di sini. Kali ini pun sama ya, kita bisa di sini lower low, lower high, lower low, lower high, terus lower low, lower high, lower low, lower high. Nah di sini masih terbentuk lower low, bukan lower low, tapi masih terbentuk suatu lower high ya. Nah tetapi pada tanggal 11 dan 12 Juli kemarin terbentuk suatu higher low. Nah gue bilang siap-siap nih, kita ada potensi rally, ya. Tetapi gue bilang hati-hati, kita masih banyak resisten. Jadi ya kita bisa lihat walaupun MA200 nya technically speaking sedikit reclaim, tapi masih ada MA20 di sini dan juga bull support band. Jadi intinya apa? DCA ya, don't all in ya, please don't do that gitu, jangan all in. Udah berkali-kali orang all in tuh ujung-ujungnya berantakan begitu, apalagi di masa-masa market seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya adalah sebelum kita masuk lagi ke TA ya, kita akan bahas dulu mengenai news. Dan ini news cukup menggemparkan ya. Gue tadi bangun juga lumayan kaget ngelihat newsnya bahwa katanya Trump ditembak ya. Jadi Trump itu sedang di Pennsylvania ya, dan dia baru saja ya, technically speaking waktu itu masih lagi speech. Waktu lagi speech tiba-tiba ditembak. Tetapi untungnya nggak kena bagian telinga penting sih, tapi maksudnya bukan organ vital lah gitu. Jadi dia ketembak di telinga dan yang lu bisa lihat sendiri sempat berdarah-darah. Tetapi kalau dilihat dari lukanya sih sepertinya bukan luka yang berbahaya ya. Tetapi ya ada salah satu penontonnya, kalau kita bisa lihat di sini kan ya, ada di belakangnya itu yang ketembak sampai mati setahu gua. Ada satu ketembak sampai mati, yang satu luka kalau gua baca dari news yang paling baru ya. Nah itu yang terjadi di US. Jadi ya nggak tahu nih, mungkin Trump ini memang karena sangat tidak the way he operates tuh bukan kayak politician gitu, jadi belak-belakan semua. Jadi dia banyak bikin musuh ya. Dan ya kalau sampai dia nggak kepilih sebagai presiden untuk kripto ya, ini dari sisi pandang kripto ya nggak bagus. Ya, lo lihat sendiri deh ya, di masa-masa Trump versus masa-masa Biden ya. Karena gue ngerasain sendiri 2016 itu masa pertama gue masuk ke kripto. Itu menurut gue signifikan lebih gampang. Sayangnya gue masih bodoh aja waktu itu ya, masih bodoh, masih nggak ngerti. Jadi sering kebawa panik begitu. Nah, tapi kalau misalkan coba kalau dibanding kalau gue dapat lagi market kayak 2016, itu menurut gue heaven ya. Nah jadi semoga si Trump nggak ditembak lagi ya, dan bisa naik jadi presiden supaya di US kriptonya bisa lebih kondusif lah gitu ya, kripto industry, karena di zaman Demokrat ini berantakan menurut gue ya. Oke, next kita akan geser ke sini ya. Ini analisa di Twitter. Jadi mulai terbentuk suatu bullish divergence ya, di mana kita bisa di sini di MACD maupun juga di RSI begitu ya. Nah pertanyaannya apakah dia bisa reclaim lagi 60.000 dan seterusnya. Kalau menurut gue sih sebenarnya bukan 60.000 yang penting, tapi yang penting adalah bull support band. Ini gue nggak tahu kenapa ya, bull support band ini menurut gue adalah satu indikator yang sangat berguna ya. Tetapi jarang banget orang ngebahas. Yang gue tahu yang ngebahas ini cuma Benjamin Cowen ya, itu dia base-nya di US tau gue ya. Selain dia gue nggak pernah lihat lagi ya. Tetapi ya nggak apa-apa, kalau memang terbukti efektif ya gue akan pakai aja, as simple as that ya. Nah jadi
Kita lihat dalam beberapa minggu ke depan, apakah 2019 akan terulang atau jangan-jangan akan terjadi reclaim dan Bitcoin bisa lanjut new all time highs. Nah, lagi-lagi kita bukan kita tuh bukan dukun di sini. Jadi kita nggak akan mau bikin prediksi Bitcoin akan reclaim atau Bitcoin akan terreject. No. Tugas kita adalah apa? Bereaksi terhadap market. Dan kita harus siap berubah. Kita harus siap berubah stance kita kalau terjadi data-data yang mulai menunjukkan bahwa ada market berubah gitu situasinya. Karena lagi-lagi market itu sangat sangat volatile gitu. Mereka tuh bisa berubah dengan sangat cepat. Nah, makanya kita harus lebih peka lagi terhadap perubahannya. Contoh kayak kemarin struktur. Literally kemarin baru kita bahas struktur, langsung rally hal ini, ya. Dan itu bukan karena gila Bang Toshi hebat ya, bukan. Itu TA, ya. Nah, TA tuh sesungguhnya harusnya seperti itu. Bukan cuma ini bottom nih. Enggak. Pecah struktur enggak? Ada tanda-tanda reversal enggak? Kalau ada tanda-tanda reversal ya kita tinggal tunggu beneran kejadian atau enggak. Gitu. Jadi hidup itu semua probabilitas. Gak ada yang pasti. Ya, yang pasti itu cuma satu, mati at some point. Gak ada orang yang hidup terus gitu ya. Itu satu hal yang paling konsisten dalam hidup manusia. Mereka semua akan mati. Mau kaya, mau miskin, mau biasa aja, semuanya akan mati at some point. Sisanya selain dari itu semuanya probabilitas. Begitu ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Kalau 2019 berarti ke reject seperti yang kita bisa lihat di sini, reject dan membuat lower low. Tapi kalau misalkan yang terjadi seperti di 2023 di September sini, jadi udah jebol, retest malah naik lagi, ya udah berarti ada kemungkinan kita bisa lanjut new all time highs ya. Sekali lagi, gua nggak akan keluarin prediksi dukun. Tanggal sekian Bitcoin akan begini. No ya. Kalau lo cari begituan, salah channel ya. Oke, next kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar itu kondisinya kita bisa di sini melemah ya. Melemah dan daily close. Kemarin daily close-nya sih enggak ya, masih sorry. Oke, sorry. Daily close-nya di bawah, benar-benar. Daily close-nya di bawah karena ini hari Minggu. Jadi daily close-nya itu di bawah dari MA 200, di bawah dari struktur 104,43 dan juga di bawah dari 104,15 ya. Apakah ini kapitulasi indeks dolar atau bukan ya? Nah, lagi-lagi seperti yang gue sudah sebut dari beberapa DCWT sebelumnya, belakangan ini suka kebalik ya. Biasanya indeks dolar melemah, Bitcoin malah ikutan melemah. Tapi kali ini enggak ya, Bitcoin malah rally. Apakah korelasinya sudah seperti normal atau belum? Kalau menurut gue sih yang perlu kita ekstra perhatikan sekarang instead of indeks dolar dalam bentuk ya charting seperti ini, mungkin yang harus lebih kita perhatikan adalah data-data fundamentalnya ya. Kalau sampai GDP merah apalagi sampai mulai minus ya, lalu initial jobless claim meningkat terus dan seterusnya ya, data-data yang sering kita bahas PPI, PCE semuanya memburuk untuk US, itu akan membantu US makin dekat ke resesi ya. Nah, apabila terjadi resesi, suka nggak suka, yang terjadi di risk on asset adalah drop gitu ya. Itu aja, as simple as that. Nggak usah dibikin jadi ribet. Pokoknya kalau data US merah mulu dan semakin mendekati ke resesi ya di situ resikonya makin besar juga untuk crypto in general begitu ya. Bitcoin dominance kita bisa di sini kemarin daily close atau bukan kemarin tepatnya kemarin lusa tanggal 12 Juli ya. Dia daily close di bawah dari trend line dan juga di bawah dari struktur ya. Nah, ini mulai keluar dari triangle. Tetapi ya tanggal 13 Julinya masuk lagi. Ya, jadi memang masih galau sepertinya ya. Tapi intinya kalau lo pengen altcoin season masih belum menurut gua. Kita harus tunggu sampai kalau dia tembus MA 200 atau enggak. Dan please untuk ekspektasinya jangan yang enggak kira-kira gitu. Jangan berekspektasi akan seperti di 2021 kayak begini nih. Wah bang, gua pengennya yang kayak gua asal tutup mata beli altcoins apapun profit. Nah, belum waktunya. Liquidity-nya masih belum cukup. Liquidity-nya jelek kok. Kita lihat sendiri ya, jangan percaya gua. Lihat data. Datanya menunjukkan bahwa interest rate dan balance sheet. Nah, interest rate dan balance sheet masih dalam kondisi yang kering kerontang ya. Interest rate-nya masih tinggi, balance sheet-nya masih turun. Ini terus loh, turun terus. Nah, jadi ya gimana kita mau dapetin kayak gini? Lu lihat korelasinya nih. Saat
Bitcoin dominance terjun payung. Yang terjadi adalah balance sheet naik terus, konsisten naik, dan interest rate konsisten di bawah. Begitu. Jadi ini literally kebalikan kondisi seperti yang di sini. Jadi realistically kalau kita pengen ada altcoin season, ya dapatnya jangan berharap yang kayak 2021 di sini. Ya berharapnya kayak gini deh di 2019 gitu. Jadi altcoin seasonnya unyu-unyu gitu, yang kecil-kecil begitu. Sama kan lihat nih kondisinya nih. Interest rate tinggi, balance sheet turun. Interest rate tinggi, balance sheet turun begitu ya. Jadi lagi-lagi kita itu sebagai seorang trader, kalau ekspektasinya benar, ya kita bisa profit. Tapi kalau ekspektasinya nggak realistik, gitu ya, kayak contoh, modal cuma 100.000, pengen besok beli McLaren, yang ada malah utang lagi 100.000, jadi boncos begitu ya. Udah hilang 100.000, ngutang lagi 100.000. Itu namanya mental pejudi, begitu. Ya jangan sampai punya mental pejudi karena apapun bisa dijudiin gitu ya. Dulu tuh bokap gua sempat ngejoke gini, apapun bisa dijadiin judi. Lu tinggal duduk di pinggir jalan. Terus nanti lu lihat nih mobil dari jauh, plat nomor belum kelihatan. Nah lu judi, ganjil genap. Itu aja bisa dijudiin. Gitu. Jadi apapun bisa dijudiin. Apalagi ya market. Gitu. Jadi please, itu semua di elu kuncinya. Lu mau jadi pejudi atau menjadi investor. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Ya, dan sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi spotnya berarti ada peningkatan ya. Buy limit pertama jadi di 58.256, buy limit kedua di 56.571, dan buy limit ketiga di 52.297. Untuk posisi futuresnya harusnya sih ini ya, harusnya lu udah nggak buka posisi short ya, tapi ya buat lu yang masih buka mungkin ya udah berarti cut loss ya. Untuk posisi long masih belum ada setup, jadi untuk futuresnya kita hold dulu aja karena kebetulan di daily close-nya juga nanggung kemarin ya. Untuk sekarang kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara buy limitnya ya. Untuk Ethereum terjadi reclaim lagi ya, dan sebelum reclaim dulu, sebelum gue lupa ya, kita bahas dulu posisi short. Posisi shortnya retest 1, retest 2, untungnya sempat kena target TP ya, langsung tuh kena dan turun ke bawah lagi. Jadi buat lo yang buka posisi short kemarin di 3156,6, berarti harusnya udah kena target TP di MA 200. Nggak gede-gede amat sih, cuma profit 1%. Tapi ya not bad ya. Nah, untuk posisi long sayangnya kita nggak dapet ya, karena kemarin baru retest pertama di MA 200 dan langsung naik dan reclaim. Maka karena terjadi reclaim, buy limitnya geser ya. Buy limit pertama di 3156,
buy limit kedua di EMA 200 dan buy limit ketiga di 3014. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum dan futuresnya juga. Next kita geser ke AVAX. Untuk AVAX dia kemarin masih ke reject oleh 26.000, sorry bukan 26.000, $26 lebih 47 sen. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua ya di struktur itu, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yang konservatif boleh pertimbangkan di sini di 25,32. Buat yang agresif boleh pertimbangkan di 24,77 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi shortnya. Untuk posisi spotnya ya, buy limitnya masih ada 2 di 24,77 dan di 23,03. Next, Cardano. Cardano gila ya, kemarin lanjut pump sebesar 6%, setelah lusanya 5,52% pump lagi. Jadi ya buat lo yang nggak tahu kenapa, gue bahas newsnya kemarin ya. Intinya ada perkembangan yang signifikan di Cardano dan itu bisa membuat adopsi lebih besar. Begitu, yaitu perkembangan di node ya. Jadi ada upgrade untuk node mereka ya. Nah, untuk posisi futuresnya nanggung ya. Retest di EMA 50 langsung ngepump. Kemarin nyaris retest di 0,44 tetapi tidak terjadi dan hari ini udah keburu turun. Jadi kita lihat kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,427, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 0,444 ya. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 0,4273, buy limit kedua di EMA 50 dan buy limit ketiga di 0,396. Akhirnya kalau lu perhatiin siapa yang menang sih? Yang menang adalah orang yang melakukan apa? Akumulasi, DCA begitu ya. Tapi orang pengennya begini ya. Instead of DCA pengennya udah gue pengen beli di sini nih. Gimana caranya? Ya nggak bisa. At least gue nggak bisa gitu. Kalau lu pengen cari orang yang ceritanya tahu weeknya purchase di mana, ya mungkin lu carinya instead ke channel edukasi, lu carinya ke channel dukun begitu ya. Oke, next kita geser ke XRP. XRP juga nggak mau kalah, bahkan lebih gila ya. Kemarin ngepump 10,91, bahkan retest ke EMA 200 dan juga struktur 0,55. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest kedua di EMA 200 pada hari ini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 0,5 atau kalau mau lebih agresif, kalau mau lebih konservatif ya. Kalau kena di EMA 200 boleh juga di sini ya di 0,526 something ya. Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 0,5, buy limit kedua di 0,492 dan buy limit ketiga di 0,486. Itu kurang lebih untuk posisi spot di XRP ya. Nah, jadi seperti biasa karena ini memang karena ini hari Minggu ya. Jadi gue campurin DCWT 1 dan 2 ya. Gue ingatkan lagi untuk para newbies, please jangan terlalu kegedean posisi alts-nya, apalagi dalam masa-masa sekarang ya. Kalau udah masa-masa QE gitu ya, liquidity udah mulai kembali. Sekali lagi liquidity itu kita bisa gambarkan atau visualisasikan dengan ini, interest rate plus balance sheet ya. Kalau sampai sebentar, ini gue salah klik 2 kali interest rate-nya. Nah, interest rate dan balance sheet. Nah, kalau sampai datanya sudah menunjukkan liquidity udah mulai naik, nah lu boleh pertimbangkan deh tambahin posisi alts begitu. Tapi dalam masa-masa sekarang di mana lu bisa lihat sendiri liquidity itu masih limited, interest rate masih sangat tinggi dan juga balance sheet masih terus turun, secara risk rewardnya kurang menarik untuk kita terlalu banyak pegang altcoins begitu ya. Jadi please jangan sampai portonya itu 100% alts, dan bahkan even worse yang gue pernah lihat ada yang pernah curhat dan ngasih lihat porto banyaknya itu alts dan small cap. Rata-rata gue nggak pernah dengar itu koin atau token apa. And that's very dangerous begitu ya. Please jauhi portofolio seperti itu ya. Dan selanjutnya ya seperti biasa sih 3 golden rules, karena kalau diputer-puter sih ujungnya itu yang paling penting. Kalau lo mengikuti 3 golden rules, kemungkinan besarnya adalah lu akan lebih profitable gitu ya. Jadi apa 3 golden rules itu?
Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.